Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul dalam ketaatan kepada Allah, yang merupakan nikmat yang sangat besar ketika seseorang diberikan Allah kemudahan untuk dapat mentaati Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena tujuan hidup kita adalah untuk mentaati Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala mengenai tujuan hidup kita, tujuan diciptakan kita ke dunia. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya untuk beribadah kepadaku, untuk mentaatiku, untuk bertauhid kepadaku, yaitu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, kita mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang agama yang diperintahkan oleh Allah, mempelajari tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Ini adalah salah satu ketaatan terbesar, karena tidak mungkin kita bisa mentaati Allah kecuali dengan mengetahui perintah dan larangan Allah. Mana mungkin kita bisa memahami apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mendalami, memahami apa yang diwahyukan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini tauqifiyah. Agama tauqifiyah, yaitu harus dengan petunjuk. Tidak bisa kita buat-buat sendiri. Yang halal menurut kita, yang haram menurut kita, tidak boleh. Yang perintah menurut kita, yang larangan menurut kita, tidak boleh. Semuanya harus menurut Allah, berdasarkan perintah Allah, berdasarkan larangan dari Allah, yaitu yang di
difirmankan oleh Allah di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, dan juga yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari sabda-sabda beliau yang merupakan juga wahyu. Sama, Al-Quran merupakan wahyu, hadis juga merupakan wahyu. Sebagaimana Allah berfirman tentang Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, tidaklah Muhammad tersebut berkata-kata dari hawa nafsunya, melainkan perkataannya itu adalah wahyu juga yang diwahyukan kepadanya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terbimbing, terpimpin, yang disebut di dalam istilah syar'inya maksum. Maksum itu dia dibimbing oleh Allah. Kalau salah langsung dibenarkan. Maksum, tidak pernah salah. Adapun manusia biasa semuanya salah. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Nah, maka kita harus belajar, harus berkumpul, harus mencari, sehingga kita dapat memahami apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, apa saja yang mendatangkan ridho Allah, apa saja yang membuat murka Allah, apa saja yang membuat kita dekat dengan Allah, dan apa saja yang membuat kita jauh dari Allah. Harus dengan sumber, harus dari belajar. Tidak bisa menurut prasangka-prasangka kita saja. Karena kita ini pada dasarnya tidak tahu. Kita ini pada dasarnya bodoh, kata Allah SWT, atau tidak tahu, jahil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dalam surat An-Nahl, Allah mengeluarkan kalian, mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Kita tidak ngerti, tidak tahu. Kapan kita tahu? Setelah kita mulai mempelajarinya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati untuk belajar. Nah, Allah tidak memberikan ilmu langsung ketika kita lahir. Tapi Allah modali kita dengan telinga, mata, hati untuk belajar. Telinga untuk mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu, mata untuk melihat, membaca, mempelajari, mengetahui tanda-tanda, kenyataan ayat-ayat Allah, hati untuk memahami benar dan salah, baik dan buruk. Nah, dengan 3 hal tersebutlah kita belajar. Makanya pada pagi hari ini, dalam rangka itulah kita berada di sini. Kita mendengarkan, kita melihat, baca, kita memahami dengan hati kita. Ini merupakan perintah Allah, dan ini adalah sebaik-baiknya kesibukan, di mana hari ini orang sudah disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang membuat orang lalai dan bodoh. Banyak orang sibuk dengan hal-hal yang melalaikan. Di tengah-tengah orang sibuk berjoget-joget, menyanyi-nyanyi, menghibur, hiburan-hiburan berbagai macam, bahkan dosa-dosa dan maksiat. Tapi Allah SWT memilih kita untuk bisa berkumpul dalam rangka ketaatan.
Allah pilih kita untuk berkumpul dalam rangka belajar. Ini pilihan Allah. Jangan kita salah, jangan kita merasa kita yang berbuat ini sendiri. Bukan. Tidak mungkin kita bisa mentaati Allah kecuali dengan kemudahan dari Allah. Dan itu pilihan. Sama sebagaimana Allah memilih hamba-hambanya dari malaikat, rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang saleh. Allahu yastafi minal malaikati rusula. Allah telah memilih dari sebagian malaikat menjadi rasul. Nama Muhammad juga namanya Mustafa, orang yang dipilih. Orang yang belajar juga orang yang dipilih. Tidak semua orang diberikan Allah ilmu untuk kemudahan untuk belajar mencari ilmu. Allah jadikan orang yang belajar itu cuma orang-orang pilihan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Ini catat penting, kalau perlu dihafal. "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din." Siapa yang Allah inginkan, berarti kan pilihan Allah. Siapa yang Allah inginkan dia untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia agama. Itu Allah mudahkan dia belajar agama. Hadis sahih Muslim kalau tidak salah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu umum, semua kebaikan, kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat. Siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, maka yufaqqih fid din. Allah akan membuat dia memahami agama, mempelajari agama, mendalami agama. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, pemahaman terbaliknya atau kebalikannya, orang yang tidak bisa memahami agama, tidak mempelajari agama, tidak mendalami agama, ditakutkan. Assalamualaikum. Ditakutkan orang yang tidak mendalami agama, tidak mempelajari agama, tidak memahami agama, ditakutkan Allah tidak ingin kebaikan untuk orang tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah ingin kebaikan, yufaqqih fid din. Dialah yang akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahami agama, mempelajari agama, mendalami agama itu. Siapa yang tidak diberikan Allah kemudahan, berarti Allah tidak ingin kebaikan kepada orang tersebut. Maka jelas belajar agama itu pilihan Allah. Sebagaimana malaikat adalah makhluk pilihan Allah, Jibril adalah makhluk dari malaikat pilihan Allah, Rasulullah, para nabi dan rasul adalah pilihan Allah. Orang-orang saleh juga pilihan Allah, dan orang-orang yang belajar agama juga adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Siapa yang Allah inginkan, Allah pilih dia untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama, mendalami agama, mempelajari agama ini. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah SWT di tengah hiruk pikuknya manusia dengan dunianya, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk mempelajari agama kita. Duduk untuk mendengarkan kalau Allah, kalau Rasul, apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kita akan mempelajari kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi mengenai fondasi-fondasi agama. Nah, insyaallah kita akan berusaha dengan izin Allah Ta'ala, kita akan membaca hadis-hadisnya
lalu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hadis tersebut sampai kita bisa memahami isinya dan kita berharap bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Lalu kita juga berharap sebagaimana ini majelis, sepertinya majelis wali murid ya, sebagai wali murid itu bisa membimbing anak-anaknya dengan orang tua atau wali murid tersebut mendalami agama, kuat agamanya, dia bisa mudah untuk menjelaskan kepada anaknya. Jangan sampai nanti di sekolah anaknya belajar, di rumah orang tuanya bertanya, kamu belajar apa tadi? Oh, ibu baru tahu, bapak baru tahu. Jangan sampai begitu. Kalau bisa orang tuanya lebih dalam ilmu agamanya. Karena sebagian ada yang begitu, bapak ibunya sibuk kerja, anaknya disekolahkan ke sekolah agama. Alasannya bapak tidak bisa belajar, ibu tidak bisa belajar, kamu aja lah yang belajar. Akhirnya anaknya jadi kecewa. Kok saya yang dikorbankan? Kenapa saya dikorbankan? Seakan-akan anaknya itu dikorbankan jadinya. Karena orang tuanya tidak kelihatan mencintai ilmu agama. Kalau orang tua sudah kelihatan mencintai agamanya, mencintai ilmu, nanti anaknya insya Allah akan juga sangat mencintai ilmu juga, karena dia senang melihat orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya tidak mau belajar agama, tidak semangat belajar agama, lalu anaknya disuruh belajar agama, seakan-akan anaknya itu dipaksa. Karena anak itu biasanya nyontoh orang tua, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu lahir sesuai fitrah, nol, dia kosong, dia bersih. Fa abawaihi, kedua orang tuanya lah yang membuatnya nanti. Yuhawidanihi wa nasiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang merubah dia, bisa jadi Yahudi, dia bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi, karena melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya orang yang semangat untuk beribadah, insya Allah anaknya juga semangat. Kalau orang tuanya semangat belajar agama, anaknya juga akan lebih semangat insya Allah. Kalau bahasa kitanya di kampung dulu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya istilahnya. Walaupun ini bukan perkara kencing ya, cuman ini istilah orang tua kita dulu. Kalau anak kita melihat kita, dia akan berusaha seperti kita, bahkan ingin melebihi kita. Sama-sama berlomba-lomba dengan anaknya untuk mencintai ilmu, mencintai agama, mencintai ilmu, saling mempelajari. Dan ini saya juga lihat, saya pribadi ya, al-fakir pribadi, saya melihat juga di anak saya. Kan saya juga punya anak saya. Saya baca Al-Quran, dia duduk samping saya, baca Quran juga dia. Saya sholat, dia sholat, nggak pakai disuruh-suruh, ngikut dia. Apa yang kita lakukan dia ngikut. Nah, kalau kita melakukan hal yang mungkin kurang baik atau apa gitu, itu kadang-kadang anak kita yang negur. Itu saya pernah di rumah, kan saya larang di rumah nggak boleh buka media-media sosial atau buka internet, dan nggak boleh musik, nggak boleh musik. Kalau ada video pelajaran atau apa, pilih yang nggak ada musiknya. Nah, jadi anak ini ketika saya buka handphone, kadang-kadang ada YouTube, ada segala macam, ada yang lewat, ada musiknya, atau dia langsung ingetin saya, kan nggak boleh musik. Dia sudah langsung mengingatkan kita. Bahkan dia lebih keras lagi dari kita mengingatkan kita, karena ya seperti tadi, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, lebih kuat dia kepada kebaikan itu kalau seandainya kita contohkan kebaikan. Sebaliknya juga begitu.
Kalau kita contohkan kejelekan, nanti dia bisa-bisa lebih kuat lagi pada kejelekan. Kalau kita contohkan cinta dunia, nanti dia bisa-bisa lebih cinta lagi pada dunia daripada kita. Kalau kita contohkan maksiat, na'udzubillah min dzalik, dia bisa-bisa dia nantinya lebih lagi daripada kita, na'udzubillah min dzalik. Dan ini insyaallah di timbangan kebaikan pengurus sekolah insyaallah pada hari kiamat akan menjadi pahala yang sangat besar insyaallah, karena ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapa yang lebih baik perkataannya daripada perkataan orang yang mengajak kepada Allah? Dan kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang mendengarkan juga Allah berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Orang-orang baik itu adalah orang-orang yang soleh, itu adalah orang-orang yang mau mendengar. Alladzina yastami'una al-qawl. Orang-orang yang mau mendengarkan perkataan, nasihat, ajakan, dia mau mendengar. Bukan dia maunya sesuai mau isi hatinya aja, mau sesuai dengan keinginan nafsunya saja, tidak, tapi dia mau mendengarkan. Fayattabi'una ahsanah, lalu dia dengarkan dan dia ikuti yang benar, yang baiknya dia ikuti. Kalau baik ikuti, kalau baik ikuti. Ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, dikatakan oleh Allah, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mau mendengarkan perkataan kebaikan, lalu dia fayattabi'una ahsanah, dia ikuti kebaikan-kebaikan dari perkataan-perkataan yang dia dengar tersebut. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya insyaallah kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Itu bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum rawdatun min riyadil jannah farta'." Kalau kalian melihat atau mengetahui ada taman dari taman-taman surga, maka duduk sebentar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istirahat sebentar. Kita sudah hidup pikuk di dunia ini sudah banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melihat taman dari taman-taman surga, maka duduk sebentar, farta, istirahat sebentar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaqatul dzikr, ketika ditanya apa itu taman dari taman-taman surga ya Rasulullah, halaqatul dzikr, tempat orang berkumpul untuk belajar. Halaqatul dzikr namanya, belajar agama. Dan itu tidak selalu cuma duduk sebentar saja, dengar sebentar. Dan itu sudah dilakukan dari orang-orang zaman dahulu, dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman para imam-imam dan sampai hari ini. Sampai sekarang juga di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada majelis ilmu. Kalau orang lagi sholat, lihat ada majelis ilmu, duduk sebentar. Kadang-kadang mereka sudah tahu, mungkin satu pekan dia ada 2 majelis, 3 majelis, duduk sebentar, sejam, atau setiap habis subuh sebentar. Dia sudah punya majelis yang dia rutin mengikuti majelis tersebut. Sudah tahu dia kitabnya apa, pembahasannya apa. Nanti setiap pekan dia ada pelajaran lanjutan. Nah, ini yang akan bermanfaat. Bukan cuma sekedar penyampaian lepas nanti hilang, jangan. Kalau bisa materinya ada. Kalau sekarang mungkin bisa di-download ya, di-download di handphone masing-masing bisa ya. Kalau ada yang mampu menghafal, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang masih kuat hafalannya, ya kalau bisa dihafal. Hadisnya nggak terlalu panjang, ringan-ringan. Kalau bisa dihafal, karena dia fondasi agama. Nah, kita masuk ke muqaddimah dulu mengenai penjelasan Imam An-Nawawi. Pertama, nama beliau Imam An-Nawawi. Beliau ini merupakan ahli hadis atau Syekh An-Nawawi. Beliau merupakan ahli hadis yang sangat
giat untuk menulis dan tahdis ya. Tahdis itu untuk menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Terbukti di karangan-karangan beliau sangat banyak dan sebagiannya itu diterima oleh kalangan kaum muslimin. Hampir seluruh kaum muslimin menerima karangan beliau, seperti Riyadhus Shalihin, itu juga Syekh Nawawi, seperti Syarah Sahih Muslim dan yang lain-lainnya. Ini kitab-kitab Imam An-Nawawi. Padahal beliau ini muda, masih muda dan sudah meninggal. Mudanya meninggal dalam masih muda. Masih ya 30 setelah ini menulisnya sekitar umur 30-an, meninggalnya umur 40-an. Tapi beliau subhanallah itu juga kita jadikan ibrah pelajaran, karena didikan orang tua zaman dahulu kecil-kecil itu anak-anak sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis. Umur 30 itu mereka sudah mengajar dan menulis. Dan Imam Nawawi umur 40 meninggalnya, 40-an. Tapi karangannya bisa dikatakan oleh kata para ulama, buku yang paling tersebar di dunia kaum muslimin setelah Al-Quran adalah Riyadhus Shalihin, karangan Nawawi. Buku yang paling tersebar di rumah-rumah kaum muslimin setelah Al-Quran, ya kitabnya Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin namanya. Sama hadis Arba'in ini juga masyhur, hadis Arba'in ini, karena mengumpulkan fondasi-fondasi agama yang sangat penting. Seakan-akan kita sudah baca hadis yang sangat banyak dan keluar intisari-intisarinya. Ini intisari-intisarinya yang dikeluarkan di hadis Arba'in An-Nawawi. Karena beliau mengamalkan hadis, yang hadis ini mungkin ada kelemahan, tapi karena sangat banyak hadisnya, maka sebagian ulama menguatkan, menaikkan ke derajat hasan. Sebelumnya kalau satu-satu hadisnya masih lemah, tapi kalau dikumpulkan ada yang menaikkan ke derajat hasan. Bahkan kalaupun masih dhaif, hadis mengamalkan hadis dhaif juga oleh Imam An-Nawawi itu juga dibolehkan selama untuk fadailul a'mal. Dan hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW mengatakan di hadis ini, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang menghafalkan untuk umatku, untuk umat Islam ini 40 hadis tentang perkara penting agamanya, nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama kumpulan-kumpulan para fuqaha dan ulama. Kita ulangi hadisnya. Siapa yang menghafalkan untuk umatku 40 hadis tentang perkara penting agamanya, maka Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat bersama rombongan para fuqaha dan para ulama. Bisa dicatat ini untuk penyemangatnya atau untuk fadailnya, fadail amal. Man hafadha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang menghafalkan untuk umatku 40 hadis tentang perkara penting agamanya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama rombongan para fuqaha dan para ulama. Ini yang diharapkan oleh Imam An-Nawawi dalam menulis atau mengumpulkan hadis-hadis Arba'in An-Nawawi ini. Dan di dalam riwayat lain sama dengan tambahan ba'athahullahu faqihan 'aliman. Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan ahli fikih dan orang alim. Dia menjadi orang alim.
Dalam riwayat lain dari Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an syahidan. Ada tambahan lagi, nanti pada hari kiamat aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, akan menjadi pemberi syafaatnya dan aku akan bersaksi atas amalnya tersebut. Dan di dalam riwayat lain lagi dari Ibnu Mas'ud, akan dikatakan kepada orang tersebut, udkhul min ayyi abwabil jannati syai', masuklah ke dalam pintu surga manapun yang kamu inginkan. Hadisnya banyak. Dalam hadis lain, riwayat lain ada tambahan dari Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Dia akan ditulis bersama rombongan para ulama dan dia akan dibangkitkan bersama rombongan para syuhada yang syahid mati di jalan Allah. Nah, ini hadis-hadis tersebut banyak, walaupun ada kelemahan tapi banyak hadisnya. Dan bahkan ada hadis sahih yang sangat kuat sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika haji wada, Nabi SAW di dalam hadis yang sahih mengatakan, liyuballighish syahida minkumul ghaib. Hendaklah ketika Nabi SAW sudah mengajar, sudah menjelaskan berbagai macam perkara agama, lalu di akhir kata Nabi SAW, liyuballighish syahida minkumul ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan pada hari ini harus menyampaikan kepada yang gaib, kepada yang enggak datang. Harus disampaikan. Tabligh ini wajib menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan hadisku walaupun cuma satu ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang sahih, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah memutihkan seseorang, memutihkan wajah seseorang, atau semoga Allah membuat wajahnya bercahaya. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang bercahaya, yaitu orang yang sami'a maqalati. Ya, orang tersebut dia mendengarkan perkataanku, mendengarkan hadisku. Fawa'ah, lalu dia hafalkan, dia pahami, dia pelajari. Fa'addaha, lalu dia sampaikan, dia tularkan, dia sebarkan. Kama sami'a, sebagaimana dia mendengarkan, dia sampaikan seperti yang dia dengar. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang sangat besar dalam kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW lalu kita menyampaikan. Minimal kita dengar lalu kita sampaikan ke anak istri kita. Kita sampaikan, istriku ini kata Nabi SAW lo begini. Anakku kata Nabi kita begini lo begini. Kita jelaskan. Nah, insya Allah sudah masuk ke dalam sabda Nabi SAW, semoga Allah membuat wajahnya bercahaya. Semoga Allah membuat wajah orang tersebut bercahaya. Artinya dengan cahaya iman. Di dunia apalagi di hari kiamat. Semoga Allah membuat wajah seseorang itu bercahaya, yaitu orang yang mendengarkan hadisku lalu dia hafalkan, dia pahami, dia pelajari, lalu dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Sepertinya takut kepanjangan, kita baca saja hadisnya, lalu pekan depan kita syarah insyaallah satu hadis. Siapa yang baca? Bagusnya kalau ada yang baca. Nah, Abdurrahman bisa baca hadis nggak? Baca hadis. Kalau besok peserta lagi, gua baca.
Nih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barakallahu fiik. Ini hadiahnya. Ya, di ini ya. Dibaca, kalau bisa dihafal. Pekan depan kita ulang baca lagi dan kita syarah, kita jelaskan. Kita ulang ya. Innamal a'malu binniyat, atau dari awal. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah menjadi beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Ini hadis pertama yang kita pelajari. Insyaallah kalau bisa menghafal, dihafal. Dan wajib untuk dipahami isinya. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka dia hijrahnya tersebut akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan siapa yang hijrahnya tujuannya adalah dunia yang ingin dia dapatkan atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya yang akan dia dapatkan adalah tujuan dia tersebut. Artinya Allah tidak dia dapatkan, Rasulnya tidak dia dapatkan. Dia yang dia dapatkan cuman tujuannya, misalnya dunia, dapat dunia saja, akhirat gak dapat. Wanita, ia dapat wanita saja, Allah dan Rasulnya tidak dapat. Nah, insyaallah akan kita baca syarahnya dan penjelasannya pada pertemuan selanjutnya. Kita rasa cukup sampai di sini. Kalau mungkin ada pertanyaan atau diskusi, tanya jawab, atau mungkin hal-hal yang mau dibahas sebelum kita mulai berjalan, ini insyaallah kita akan menjalani perjalanan membaca hadis ini sampai 40 hadis insyaallah. Kalau bisa kita dari sekarang kita ada hal-hal yang mau kita bahas, untuk sebelum mulai berangkat kita bahas dulu. Tafadhol, kita cukupkan sampai di sini. Silakan kita kembalikan kepada moderator atau mungkin kepada hadirin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya nggak putus ini. Ya, belajar itu memang bagusnya dia runut ya, apa namanya, konsisten. Itu yang paling bagus. Kata Nabi SAW, khairul a'mal atau ahabbul amal inda Allah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dalam hadis lain, sebaik-baik amalan si Allah itu, dia itu konsisten. Wa inqal, walaupun sedikit gak apa-apa, yang pentingnya konsistennya. Karena orang kadang-kadang banyak amalannya hari ini, besok berhenti. Nah, itu lebih dicintai oleh Allah. Gak apa-apa sedikit-sedikit, setengah jam, sejam, sekali sepekan, gak apa-apa. Cuman dia selalu konsisten, istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, ya istiqomah, jalan terus, jangan berhenti-berhenti. Nah, itu yang paling dicintai oleh Allah. Kayaknya ibu-ibu sebagian tadi ada yang nyatat itu sangat bagus sekali.
Jadi bawa catatan, dicatat. Kalau bisa nanti diajarkan ke anaknya di rumah, itu lebih luar biasa lagi. Sangat meringankan kerja ustaz-ustaz di pondok. Ustaz-ustaz pondok itu kalau di pondok itu capek. Saya juga pernah ngajar di pondok. Dan saya juga ada pondok. Itu satu orang itu kita menghadapi kadang-kadang puluhan anak, ratusan anak. Jadi kadang-kadang tidak bisa semuanya kita perlakukan spesial. Terpaksa kita secara umum aja. Nah, kalau anaknya sudah harus diperlakukan spesial, itu agak repot. Ada anak-anak yang mungkin sudah ada yang broken home, ada anak-anak mungkin dia sudah kena bully, ada anak-anak yang mungkin dia di rumah memang nggak ada dari betul-betul nol gitu, datang ke sekolah itu betul-betul nol. Bahkan ada yang ke pondok saya itu anaknya dikirim ke saya, orang tuanya bilang, Ustaz, ambil aja anak saya Ustaz, saya udah gak tahan, saya udah gak kuat. Nah, bagaimana kita dia mau buang anak, gimana sih? Seharusnya kalau seandainya nanti orang tuanya punya modal, punya bekal ilmu, nanti di rumah diajarkan itu meringankan untuk anaknya, meringankan juga untuk guru di pondoknya. Bahkan bisa jadi yang di rumah itu lebih membekas. Yang di rumah itu lebih membekas daripada guru-guru di sekolah. Saya masih ingat ibu saya rahimahullah ngajar saya ngaji dulu waktu saya kecil. Saya juga ikut TPA, ikut ngaji, ikut belajar juga, belajar Al-Quran. Tapi yang di rumah itu masih saya ingat sampai hari ini. Masih bagaimana ibu saya nunjuk-nunjuk, ini baca, ini baca, ini baca. Itu sangat membekas kalau orang tua langsung yang membimbing anaknya. Allah Ta'ala. Jadi orang tua di sini kalau memang ibu-ibu apalagi kalau bawa catatan, nulis, menghafal hadis, lalu diajarkan ke anaknya di rumah. Nah, mudah-mudahan masuk ke dalam hadis yang kita baca tadi. Siapa yang menghafalkan untuk umat 40 hadis, dihafalkan ke anaknya, maka dia akan termasuk orang yang mati syahid, orang yang dalam rombongan para ulama, berbagai macam nanti fadail amalnya, keutamaan-keutamanya nanti di hadis-hadis yang kita baca seperti yang kita baca tadi. Wallahu ta'ala. Jadi kalau masih ada ibu-ibu, ini adalah majelis yang sangat penting untuk kaum muslimin pada hari ini. Dan ini majelis yang sangat langka. Majelis di mana dimuliakan, diagungkan qala Allah qala Rasul. Sampaikan firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini majelis yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin pada hari ini. Dan sebagian kaum muslimin lalai dari majelis ini. Padahal kita punya kewajiban masing-masing fardu ain. Allah SWT bersabda, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardu ain, fardu itu sama kayak sholat fardu. Fardu untuk ilmu itu. Tapi sekarang majelis ilmu langka. Bahkan kalaupun ada yang mau datang sedikit, ini dosa bersama nanti. Dosa orang yang tidak mau mengangkatkan atau mengadakan majelis ilmu padahal dia bisa, dan dosa orang-orang yang bisa menghadiri majelis ilmu tapi dia tidak mau menghadiri. Padahal ini adalah fardu ain. Fardu talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Untuk ilmu ini adalah fardu bagi setiap muslim. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah menjadikan ini pemberat pahala kebaikan di hari kiamat, dan Allah jadikan ini ikhlas karena Allah SWT dan Allah berkahi. Dan juga pada para hadirin kita ucapkan terima kasih sudah hadir. Semoga kita diterima, amal kita ini diterima oleh Allah SWT, walaupun sedikit, walaupun waktunya sedikit, dan walaupun juga dengan seadanya. Semoga Allah lipat gandakan kebaikannya. Jadi amalan kita itu kecil di mata kita atau di mata orang lain, tapi karena keikhlasannya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya seperti Allah Subhanahu wa taala membesarkannya seperti gunung. Bagaimana di dalam hadis? Bagaimana juga hadis yang kita akan baca, innamal a'malu binniyat, itu bisa jadi amalan kecil karena niatnya Allah besarkan pahalanya sampai menandingi pahala-pahala orang yang saum dan orang yang qiyamul lail, karena
seseorang yang berniat ikhlas karena Allah SWT, betul-betul niatnya tulus ikhlas kepada Allah SWT, nah maka pahalanya bisa-bisa dilipat gandakan Allah seperti gunung pahalanya. Walaupun amalannya terlihat di mata manusia cuma kecil, tapi semoga diterima oleh Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mau biamdik, sudah ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.